Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Apakah Mas Ihsanuddin Nursi melihat bahwa persoalan ini berlarut karena Presiden tampaknya mencoba untuk menghindar? Ini pertanyaan menarik sekali. Kalau dibilang menghindar kan image yang dibangun seolah-olah saya tidak tahu atas keputusan yang diambil. Kan kesan yang dibangun begitu gitu. Tapi saya ingin kembali dulu karena tadi Mas Tommy dan Mas Mirza bicaranya Amerika. Pada posisi Henry Paulson Jr. sebagai Menteri Keuangan, ketika dia ngambil 700 miliar, 350 miliar di era Bush, 350 miliar di era Obama, artikel 8 tegas-tegas menyatakan, itu bukan tanggung jawab Menteri Keuangan. Itu tanggung jawab kabinet. Itu artikel 8. Dan di sana disebut, tegas sekali disebut, bahwa yang namanya baik Bush maupun Menteri Keuangan, Henry Paulson Jr., itu tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban dan tidak bisa direview keputusannya. Apa bedanya dengan Bank Senturi? Nah, di sini beda banget di sini. Di sini semuanya serba bisa direview posisinya, gitu ya. Saya ingin mengatakan posisinya kalau diambil begitu, jangan salah, artikel 8 pada konstruksi Amerika itu sebenarnya ngambil contoh bagaimana kasus Indonesia ketika BPPN. Itu jangan salah Mas Tommy. Jadi studi yang saya lihat, artikel 8 itu menunjuk pada posisi betapa kebijakan dulu BLBI dan BPPN itu digugat. Dan karena itu kemudian Amerika menang. Karena konstruksi latar belakang MRN-nya dan MSH itu adalah mereka, maka mereka bilang kebijakan yang diambil nggak bisa lagi direview dan nggak bisa digugat di pengadilan. Nah, kalau kemudian kita masuk ke dalam konstruksi Senturi, misalnya kita ngeliat dalam konstruksi Senturi seperti itu, yang jadi masalah adalah dari mulai posisi merger, akuisisi sampai dengan kemudian pernyataan pengambil alihan dengan pernyataan sistemik itu dan tidak adanya cut loss kayak gitu, lalu kemudian hanya basisnya sekedar nota kesepakatan 17 Maret 2004 untuk membentuk komite koordinasi, itu yang punya masalah. Nah, ketika nyatakan masalah di situ mestinya kan orang tahu dong latar belakang masalahnya apa. Apalagi kemudian Robert Tantorar menyebut itu uang 2,886 triliun itu segera dikembalikan dong. Nah, ketika orang kejar yang mana tuh yang 2,886 itu kan begitu. Ketika Robert Tantorar ngomong begitu, orang langsung menyalisik, oh iya, itu menyangkut soal PMS ketiga, PMS keempat. Nah, ketika masuk PMS 3, PMS 4, muncul pernyataan Sri Mulyani, saya cuma bertanggung jawab yang 632 miliar, selebihnya saya tidak bertanggung jawab. Ada masalah di situ gitu loh, Mas. Apakah memang Mas Nisa juga melihat apa yang terjadi di Amerika dengan terjadi di kita 2008 itu berbeda betul? Ya kalau dari sisi skala problem Amerika di 2008 besar sekali. Itu seperti problem hampir sama dengan problem kita di 98 gitu kan. Dan keputusan yang diambil oleh pemerintah di tahun 2008 terhadap Senturi kan sebenarnya dalam rangka kita menghindari terjadinya krisis seperti 98. Dan itu keputusan pemerintah ya, bukan Menteri Keuangan ya. Seharusnya kalau tadi dalam konstruksinya Mas Ihsanuddin, seharusnya kan tanggung jawab itu diambil oleh pemerintah, bukan diambil tanggung jawab oleh Menteri Keuangan. Ya Menteri Keuangan kan bagian dari kabinet. Ya. Sehingga kemudian, tapi kalau sekarang Menteri Keuangan saja yang dipersalahkan, apakah kemudian seakan-akan pemerintah tidak terlibat dalam hal ini? Coba mungkin Saudi aja menjawab. Kalau saya boleh masuk ke dalam konstruksi cara berpikir Mas Tommy menjadi begini. Ketika seseorang ex officio bertanggung jawab di situ pada wilayah kewenangannya, maka persoalan besarnya menjadi tadi yang saya sebut sejak awal. Undang-Undang 17 2003 menyatakan bahwa Menteri Keuangan adalah kuasa keuangan dari Presiden. Jadi ketika Menteri Keuangan dimintakan pertanggungjawaban, maka sesungguhnya Menteri Keuangan tentu tidak sendiri. Dia cuma sekedar kuasa dari kewenangan keuangan negara dari Presiden. Maka yang harus dipertanyakan juga memang kedua-duanya, Menteri Keuangan dan Presiden. Kalau pakai konstruksi 17 2003 tentang keuangan negara gitu. Pak Firdaus, kalau sekarang kita lihat kembali lagi dalam belajar di kasus Bank Senturi, persoalan sekarang menjadi berlarut ketika kemudian Rifat dan Hesam juga mengajukan arbitrase pemberian suntikan modal kepada Bank Senturi itu di New York. Kalau itu terjadi dan diterima, apa yang sebetulnya yang akan terjadi dalam kasus penyelamatan yang telah dilakukan oleh LPS? Sebetulnya begini, yang kalau kita lihat apa yang digugat oleh Hisam dan Rafat itu kan dia yang digugat adalah pemerintah. Kenapa pemerintah kesannya itu memperlakukan dia tidak adil? Jadi kenapa ketika dia berusaha mau menyelamatkan Senturi waktu itu tidak diberi waktu? Kenapa dia disidang secara in absentia? Dia sebenarnya tidak menggugat LPS sama sekali karena dia tahu bahwa LPS itu bekerja ada sesuai dengan undang-undang yang ada dan LPS hanya menjalankan sebuah keputusan yang telah diputus oleh KSSK berdasarkan katakanlah Perpu waktu itu yang ada dasar hukumnya kan begitu. Jadi bagi kami itu
kami melihat tidak ada apa-apanya, kami jalan saja karena ini bagian yang terpisah. Dan karena kalau kita lihat pelajari gugatan si Hisham dan Rabat, dia hanya menggugat pemerintah gitu, minta ganti rugi kepada pemerintah, itu kan bukan kepada LPS. Akan mengganggu atau tidak terhadap jalannya perbaikan yang sedang kita lakukan terhadap Bank Mutiara sekarang ini? Barangkali kalaupun mau, itu sih tidak ya, karena kan kita bagaimana mengembangkan Bank Mutiara sekarang, bagaimana masyarakat lebih percaya. Barangkali kalaupun ada gangguan sedikit, barangkali mungkin akan pertanyaan misalnya dari calon investor yang akan mengambil Bank Mutiara misalnya, sampai sejauh mana gugatan itu mengganggu. Tapi kalau kami pelajari konstruksinya sebetulnya nggak mengganggu proses penjualan itu sendiri, karena yang digugat adalah pemerintah, bukan LPS dan bukan Bank Mutiara itu sendiri. Baik, kita nanti akan lanjutkan diskusi kita dengan krisis yang terjadi di Eropa dan kemungkinan terjadi ancaman-ancaman ke depan. Lalu bagaimana kita lebih bersiap diri dan tidak mengulangi seperti apa yang terjadi dengan Bank Senturi. Jangan kemana-mana, Economic Challenges akan kembali setelah yang satu ini.